Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Cepat, jika kita pergi lebih lama lagi, kita tidak akan tepat waktu. Saya tidak ingin melewatkan pertempuran hebat ini. Beberapa kapal perang terbang melintasi langit dari Akademi Dewi. Ada beberapa tunggangan yang mengaum saat mereka menuju ke kejauhan dengan cepat. Banyak orang melanjutkan perjalanan mereka menuju Ritus Dao makhluk tertinggi. Kakak, cepatlah. Jika pertempuran itu berakhir sebelum kita sampai di sana, kita benar-benar akan menyesalinya. Beberapa wanita muda dengan penampilan luar biasa bergerak bersama, menarik banyak mata. Apakah aku menjadi gila? Bukankah itu kecantikan peringkat? Bahkan mereka tidak bisa tetap tenang, mengikuti untuk menonton pertempuran. Kerumunan terkejut. Saat ini, Akademi Dewi berada dalam keadaan kacau balau. Ketika berita menyebar keluar, semua orang pindah, bergegas menuju pegunungan yang sekarang sangat tandus. Kenyataannya, tidak hanya mereka, bahkan Provinsi Api, Provinsi Kun, dan warisan tempat lain, setelah menerima berita, dengan cepat memulai formasi transportasi mereka dan bergegas. Sampai-sampai para ahli luar biasa dari sekte besar yang lebih jauh mulai bergerak. Yuyu dari klan Celestial, penampilan melengkung surga, yang dikenal sebagai ahli muda nomor 1 ras mereka, yang telah diberikan gelar bakat surgawi dari 1 generasi. Namanya mengguncang puluhan provinsi, mengalahkan semua yang ada di depannya. Dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Selain itu, ini semua adalah pencapaian pertempuran yang dicapai sebelum dia bergabung dengan batu mandat surga. Adapun seberapa kuat dia sekarang, tidak ada yang tahu. Itu sebabnya semua orang menantikan ini. Tak satu pun dari mereka ingin kehilangan kesempatan untuk memahami lebih banyak tentang dia. Bakat luar biasa ambisius yang akan berjuang untuk supremasi dalam pertempuran 3.000 provinsi harus belajar lebih banyak tentang dia, karena ini jelas merupakan gunung besar yang menghalangi mereka. Apakah Yuyu sudah mencapai evolusi yang sempurna? Seseorang berkata dengan suara lembut. Dia pasti menyelesaikan sebagian dari evolusi, membuatnya menjadi lebih kuat. Hanya saja, tidak mungkin dia bisa mendapatkan hasil dalam semalam. Ini adalah proses yang panjang, dan semakin banyak waktu yang diberikan padanya, dia akan semakin menakutkan. Jelas bahwa ini adalah individu-individu luar biasa dari sekte-sekte besar yang sedang berdiskusi. Mereka memahami beberapa hal tentang batu mandat surga, dan dengan demikian merasakan rasa takut yang tak tertandingi terhadap Yuyu. Dari Akademi Dewi hingga Ritus Dao makhluk tertinggi, banyak pembudidaya dapat dilihat di sepanjang jalan. Mereka semua bergegas, beberapa bergerak di langit, yang lain mengendarai kereta perang. Ada juga kapal-kapal besar yang bergerak melintasi langit. Jika seseorang tidak tahu apa yang sedang terjadi, seseorang mungkin memiliki kesalahpahaman bahwa Dewa Surgawi atau bahkan Master Sekte akan melakukan pertempuran besar yang menentukan, dan itulah sebabnya perhatian para pembudidaya dari semua sisi diambil. Pada kenyataannya, ini hanya 2 ahli tertinggi yang akan bertarung. Namun hasilnya sangat bagus, menggambar makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang ingin secara pribadi menyaksikan pertempuran ini. Banyak pembudidaya berlari ke sini dengan kecepatan tinggi, terengah-engah setelah akhirnya tiba di sini. Dalam hati mereka berteriak betapa beruntungnya mereka tidak melewatkan pertempuran yang menentukan ini. Itu belum dimulai. Ketika mereka tiba, semua orang merasa sedikit terpana. Ada terlalu banyak makhluk di sini. Manusia, peng, hou, roh pohon, ras bulu, ras roh, dan lainnya hadir.
Mereka bahkan tidak bisa mencapai sisi lain dari kerumunan dengan sekali pandang. Puncak yang lebih tinggi, selama mereka menawarkan beberapa jenis medan yang menguntungkan, mereka diduduki. Tempat-tempat yang bagus untuk menonton semuanya penuh dengan angka. Tentu saja, manusia merupakan mayoritas, menempati lebih dari setengahnya. Itu karena mereka adalah spesies yang paling umum di sini. Sebenarnya ada begitu banyak orang. Mengapa ada beberapa penatua juga? Dari mana mereka berasal? SSST, pelankan suaramu sedikit. Mereka adalah orang-orang tua dari akademi. Beberapa orang itu berada di alam dewa sejati, tahu? Satu kesalahan yang menyinggung mereka akan membuat hidupmu cukup sulit. Segera setelah itu, semua orang menemukan bahwa semakin banyak orang yang datang, dan mereka semua tidak dikenal. Mereka tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Itulah perlombaan Jiaotu 2. Mereka berjarak 2 provinsi, namun sekelompok ahli datang. Seseorang pasti mengirimi mereka pesan melalui altar, dan sebagai hasilnya, mereka dengan cepat memasuki formasi transportasi untuk bergegas. Tidak jauh, ada beberapa makhluk dengan kulit kerang di sekitar mereka, tetapi tubuh mereka seperti naga, melepaskan aura yang menakutkan. Mereka semua sangat kuat, terutama salah satu dari mereka yang melepaskan sedikit aura naga sejati. Bakat luar biasa. Makhluk tertinggi muda Jiaotu Race datang. Semua orang berteriak kaget, mengerti bahwa dia datang untuk mengamati seluk-beluk Yuyu. Ho! Tepat pada saat ini, kekosongan terbelah. Sekelompok makhluk muncul, semua aura mereka luar biasa. Mereka membawa cahaya ilahi, dan teks tulang meringkuk di sekitar mereka. Kupu-kupu retak iblis. Ada orang yang terkesiap, mengenali makhluk yang muncul. Mereka tidak begitu besar, menjadi 1 atau 2 meter panjangnya. Tubuh mereka ditutupi garis-garis dan terpancar dengan cemerlang, membuat orang lain merasa takut. Jenis nama setan kupu-kupu setan ini terkenal, dan itu benar-benar dihasilkan melalui pembantaian. Ketika kupu-kupu retak iblis berdarah murni mencapai kedewasaan, satu kepakan sayap mereka akan menghasilkan puluhan ribu retakan di langit. Mereka sangat kuat. Lebih dari 10 kupu-kupu iblis muncul, tetapi salah satunya sangat istimewa. Tidak hanya tubuhnya yang gemerlap dan melengkung dengan cahaya suci, bahkan ada tanduk menakutkan di kepalanya. Selain itu, ada beberapa bulu phoenix di bagian belakangnya. Semua orang tercengang. Apakah ini masih kupu-kupu retak iblis? Kupu-kupu iblis yang bermutasi, yang memiliki garis keturunan bangsawan, dikabarkan sebagai salah satu talenta luar biasa yang paling kuat. Kami benar-benar melihat kupu-kupu retak iblis yang unik ini. Semua orang menghela nafas. Ras ini sangat kuat. Setelah menerima berita tentang ini, mereka pasti memulai formasi transportasi yang hebat untuk datang ke sini. Ini membuat semua orang tercengang. Pertempuran hebat bahkan belum benar-benar dimulai, namun makhluk kuat seperti itu sudah datang untuk menonton. Rumput liar tumbuh di mana-mana di sini. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi. Namun, pemandangan terbengkalai seperti ini pun tidak dapat menyembunyikan keagungan pegunungan besar. Helai demi helai energi keberuntungan naik dalam spiral, melonjak dari antara puncak besar, tebing, dan tumpukan puing. Gunung itu sangat sunyi. Hanya setengah dari gapura yang dihiasi yang tersisa, menunjukkan jejak manusia yang tinggal di sini di masa lalu, bahwa warisan dulu ada. Pakar Celestial Clan telah bergegas sejak lama. Mereka berdiri bersama sambil menatap ke arah gunung besar di depan. Mereka menatap gerbang gunung, tidak ada ekspresi yang baik. Di mana Yuyu?
Yang mana dia? Saya telah mendengar tentang betapa luar biasanya dia di generasinya untuk waktu yang lama. Seperti apa dia sebenarnya? Banyak orang yang penasaran melihat ke arah tempat itu. Namun, mereka tidak melihatnya, tidak dapat mengenali siapa di antara mereka. Di mana Yuyu? Dia sepertinya tidak ada di grup ini. Ada beberapa yang menjadi curiga. Siapa wanita itu? Mengapa dia begitu cantik? Terlalu menakjubkan. Beberapa orang berteriak ketika mereka melihat Yun 11 dari klan surgawi. Dia menarik banyak perhatian, karena dia luar biasa, tidak bisa menghindari perhatian bahkan jika dia mau. Sosoknya tinggi dan indah, rambut ungunya lembut dan bersinar seperti satin saat tersebar ke pinggangnya. Kulitnya lembut dan lembut, seputih salju dan halus, matanya seperti air musim gugur yang jernih, dan bulu matanya yang panjang dan bibirnya yang merah. Ada gaya yang luar biasa. Meskipun dia tidak memiliki senyum di wajahnya, penampilannya masih menggerakkan hati. Itu adalah wanita muda yang luar biasa dari klan surgawi bernama Yun 11. Dikabarkan bahwa dia berasal dari alam bawah, dan sekarang dia bergabung dengan batu mandat surga. Dia telah menjadi mutiara sekte yang paling gemilang. Ada orang yang memahami detail batin, mengatakan ini dengan lembut. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghela nafas. Mutiara klan surgawi, yang menyatu dengan batu mandat surga, orang luar bisa melupakannya. Tidak mungkin mereka mengizinkannya menikah di luar klan. Ini terutama terjadi ketika ada pemuda makhluk tertinggi yang kuat seperti Yuyu. Jika klan menganggap pentingnya garis keturunan yang kuat, kemungkinan besar mereka akan mencoba mencocokkan keduanya. Serigala surgawi melolong ke arah suasana hati. Sebuah pusaran emas muncul dari cakrawala, mematahkan pohon-pohon tua dan membuat batu-batu besar beterbangan. Adegan itu menakutkan sampai ekstrim. Tempat itu kacau, menghancurkan wilayah pegunungan. Ada aura menakutkan yang dibawa. Pada akhirnya, sesosok emas muncul, seorang pemuda pirang dengan mata seperti elang muncul. Auranya sangat mengejutkan. Serigala emas padang rumput provinsi api, bakat luar biasa. Seseorang menggigil dalam hati. Hong. Di arah lain, energi ungu muncul dari timur. Seorang wanita yang sangat keren dan elegan dengan pedang suci di punggungnya berjalan keluar dari kehampaan. Dia bergegas ke tempat ini melalui simbol penghancur wilayah. Ini membuat semua orang terkejut. Simbol penghancur wilayah berada di antara simbol penghancur ruang dan simbol penghancur realm dalam efisiensi. Itu sangat berharga, mampu memungkinkan transportasi melalui provinsi. Siapa ini? Demi mengamati pertempuran ini, dia benar-benar menggunakan simbol yang sangat berharga. Dia adalah wanita suci Sword Palace yang dikenal karena pedangnya yang brilian. Dia tak terkalahkan melalui 10 provinsi. Ada terlalu banyak orang yang datang, jadi tentu saja ada orang yang memiliki pengalaman lebih luas mengenali wanita ini. Itu membuat beberapa orang berteriak ketakutan setelah mendengar ini. Kemudian, seorang pemuda berambut merah muncul yang tampaknya berusia awal 20-an. Dia memiliki sepasang sayap darah di punggungnya, dan pancaran warna-warni merah muncul dari seluruh tubuhnya. Ada aura mengerikan berdarah mengerikan. Orang ini mengintimidasi dari pandangan pertama, seolah-olah dia datang dari neraka. Itu membuat bulu-bulu halus semua orang di sini berdiri tegak, dan lapisan merinding muncul di kulit mereka. Ini adalah Tuan Muda Laut Darah. Setidaknya ada 100 provinsi di antara mereka dan Provinsi Dewi. Kenapa dia akhirnya datang?
Seorang tetua berkata dengan suara rendah. Provinsi api memiliki banyak materi ilahi, serta api kuno. Dia kemungkinan besar datang untuk perbaikan diri dan kebetulan ada untuk konfrontasi hebat ini. Kata tetua lainnya. Kemudian, mereka menatap orang-orang di sisi mereka, memberitahu mereka untuk mengingat bahwa ini semua jenius. Mereka ditakdirkan untuk bersinar cemerlang dalam pertempuran besar di 3.000 provinsi yang akan datang. Mereka yang memahami Yuyu lebih baik, menganggapnya sebagai saingan, secara alami juga cukup kuat. Serigala emas, Jiaotu, kupu-kupu setan retak, wanita suci istana pedang, tuan muda laut darah, para ahli warping surga ini, jika bukan bakat luar biasa, adalah makhluk muda tertinggi dari klan mereka. Mereka sangat kuat dan menjulang di daerah masing-masing, sosok yang sangat menakjubkan. Semua orang bisa tahu dengan sekali pandang bahwa mereka berbeda. Selain itu, ada juga Musisia dan Zuo Xiaodi dari Divine Cliff Academy, Feng Wu dari Goddess Academy, King Yi, dan lainnya. Ini adalah pertemuan bakat dan jenius yang luar biasa. Apa? Yuyu ada di sana. Tanpa sadar kapan, baru pada saat itulah semua orang terkejut mengetahui bahwa gerbang gunung itu sedikit berbeda. Ada aura menakutkan yang menyebar keluar, serta fluktuasi kuat yang menyebar. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa ada sosok di dalam rerumputan yang ditumbuhi rumput yang muncul pada waktu yang tidak diketahui. Dia berdiri di dalam reruntuhan. Ini tepatnya Yuyu, sosoknya lurus. Rambut ungu tersebar dari kepalanya saat punggungnya menghadap semua orang. Dia menatap ke dalam gerbang gunung kecil yang jelek, memberi orang lain perasaan yang kuat dan tidak dapat diatasi. Kuat hingga ekstrim. Keluar untuk bertarung. Yuyu berkata, suaranya memiliki semacam magnet, sedikit dingin, tetapi lebih dari itu kekuatan penetrasi yang menakutkan. Honglong. Di dalam ritus Dao, ada batu-batu besar yang hancur berkeping-keping. Puing-puing bergegas ke udara, membentuk domain menakutkan yang sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Yuyu sebenarnya memperlakukan ini dengan sangat serius, tidak bertindak dengan sedikit kecerobohan. Apakah dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan murid warisan yang menurun ini? Meskipun mereka tahu bahwa kakak senior yang hebat ini tangguh, sampai-sampai dia bisa dikatakan luar biasa, namun semua orang masih percaya bahwa Yuyu lebih kuat. Hanya saja, adegan saat ini membuat semua orang serius. Mereka melihat ke arah itu. Mungkinkah ini pertarungan hebat antara harimau dan naga? Jangan bilang bahwa kakak senior yang hebat ini sangat luar biasa sehingga bahkan Yuyu harus mempertaruhkan semuanya, perlu mengambil tindakan dengan kekuatan penuh? Ini agak tidak masuk akal. Ini benar-benar agak tak terbayangkan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ada orang lain yang mengejek, mengatakan, apa yang kalian semua mengerti? Inilah yang biasa dilakukan Yuyu, seekor singa yang habis-habisan berburu kelinci. Dia tidak akan pernah meremehkan musuh atau bertindak ceroboh. Ketika orang-orang mendengar ini, banyak dari mereka tidak bisa menahan perasaan lega. Yuyu benar-benar memiliki sifat singa. Secara komparatif, semua orang lebih bersedia untuk percaya bahwa kakak senior yang hebat ini adalah yang lebih lemah. Langkah kaki yang jelas terdengar. Seorang pemuda yang elegan dan tampan muncul. Banyak orang melihat kakak senior yang hebat ini untuk pertama kalinya. Mereka tidak bisa tidak terkejut karena dia terlalu muda. Dibandingkan dengan beberapa talenta luar biasa, ini adalah anak muda yang bahkan belum berusia 18 tahun, masih sedikit lembut. Matanya terlalu murni, jernih seperti kristal.
Hanya saja, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Untuk membunuh Yulun dari klan surgawi dengan satu tombak, apapun yang terjadi, kata menakutkan pasti diasosiasikan dengannya. Di sini, Si Hao berbicara. Dia mengambil langkah keluar, dan kemudian dia segera menghilang, mendarat di puncak gunung yang jauh, tidak mau menghancurkan ritus Dao makhluk tertinggi saat bertempur dalam pertempuran besar. Hong. Yuyu mengikuti, dan dia juga mengambil tindakan. Dia tidak mau membuang waktu. Telapak tangannya bersinar, melepaskan 5 garis cahaya warna-warni ilahi. Setiap orang berubah menjadi punggungan gunung. Pada saat ini, bahkan kekosongan dibatasi. Hanya 5 punggung gunung yang turun dari langit, melepaskan cahaya warna-warni ilahi yang berbeda. Mereka bersinar cemerlang. Ini adalah jejak 5 gunung, kemampuan ilahi yang hebat yang berasal dari sekte barat. Semua orang terkejut, mereka tidak pernah berharap dia tahu metode ini. Jenis kemampuan ilahi ini membutuhkan pemahaman tentang misteri mendalam dari elemen bumi, serta sejumlah pemahaman yang tetap terhadap hukum alam ruang angkasa. Hanya dengan begitu 5 gunung besar yang bisa membunuh dewa akan dihasilkan. Lupakan satu orang, bahkan jika itu 10.000 pembudidaya, ketika 5 gunung besar turun, mereka semua akan ditekan dan dibunuh, dihancurkan menjadi abu. Do. Suara teredam terdengar di udara. Cahaya ilahi mengalir ke surga. 5 gunung besar hancur berantakan. Pemuda Supreme Being Daorite menjulang di sana, hanya mengangkat satu kepalan tangan ke arah langit. Betapa menakutkan. Inilah yang dipikirkan semua orang dalam hati. Mereka semua tahu bahwa dia kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia begitu tangguh dan mendominasi. Ketika orang lain menerobos jejak 5 gunung, mereka semua harus menggunakan teks tulang dan metode rahasia untuk menghadapinya. Sementara dia benar-benar berbeda, membiarkan gunung ilahi hancur, pada akhirnya menghancurkan mereka dengan satu kepalan. Sederhana, langsung, tirani. Auho. 10.000 binatang meraung. Suara mereka mengguncang langit dan bumi. Banyak pembudidaya sangat terkejut sehingga jiwa mereka mulai bergetar. Itu adalah tekanan luar biasa yang sulit untuk dipertahankan. Anda Yu mengambil tindakan. Dia mengacungkan tinjunya, dan pada akhirnya, langit di atas dan bumi di bawah menjadi tertutup kecemerlangan. Ada sosok binatang di mana-mana, menutupi langit dan menyembunyikan matahari. Aura itu kuat sampai tingkat yang tak terbayangkan. 10.000 tinju binatang. Bahkan beberapa tetua sangat tersentuh. Metode rahasia yang Yuyu pahami sangat luar biasa. Ini adalah seni ekstrim bisi yang dikenal sebagai metode tinju yang tak tertandingi. Pada saat ini, 10.000 binatang meraung di langit dan bumi. Di antara mereka tidak hanya termasuk makhluk seperti Pisiu, macan putih, Yazi, tetapi juga naga sejati, Kilin, dan keberadaan lain yang sangat menakutkan. Di langit di atas dan di bumi di bawah, ada binatang buas di mana-mana. Mereka semua mengaum dan melepaskan kekuatan ilahi saat mereka melemparkan diri mereka ke atas dengan membunuh. Ketika 10.000 binatang bergerak, secara alami ada efek runtuhnya surga dan bumi. Itu mengguncang seluruh medan perang ini, mempengaruhi hati semua orang. Namun apa yang benar-benar tidak terduga adalah bahwa Si Hao terus berdiri di sana, tanpa rasa takut saat dia menghadapi serangan 10.000 binatang buas, menghadapi kemampuan ilahi tinju lawannya. Mata Yuyu meledak dengan cahaya ilahi. Dia menyipitkan matanya. Dia awalnya menyiapkan serangan jarak jauh ini untuk Huang, karena dia tahu tentang kekebalan kekuatan magis. Dia hanya menggunakan kakak senior yang hebat ini sebagai target latihan,
Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Setelah serangkaian serangan, pihak lain tenggelam dalam simbol. Kemudian, seperti dewa iblis, Yuyu bergegas, dengan mudah merobek gunung besar dan melemparkan dua bagian puncak besar ke samping. Dia meraih ke arah Si Hao yang menghindar di udara. Semua orang menghirup udara dingin. Kekuatan ilahi macam apa ini? Merobek puncak yang besar semudah mencabik-cabik orang-orangan sawah. Itu agak terlalu mengejutkan. Hong! Langit runtuh dan bumi terbelah. Seluruh kekosongan mulai bergetar hebat. Kedua individu menghasilkan jejak tinju, meletus dengan cahaya yang mengejutkan dunia. Darah? Ini baru saja dimulai, namun seseorang sudah berdarah. Semua orang terkejut. Ini adalah perjuangan yang luar biasa intens. Apakah hidup dan mati akan diputuskan begitu cepat? 1. Tanpa judul. 2 putra ke-9 naga. Suani peringkat 4, Beian peringkat 7. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.